setiap urusannya. Begitu juga semua kita yang hadir di sini, semoga Allah sembuhkan penyakit kita, mudahkan segala urusan kita. Bismil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwan, akhwat, para pemirsa, alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita berjumpa lagi dalam acara yang semoga penuh keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah sekian paparan sama kita kaji secara singkat tentang keagungan Al-Quranul Karim sebagai mukjizat yang terbesar bagi Nabi kita Muhammad SAW. Dan sudah beberapa mukjizat ilmiah Al-Quran yang sudah kita ulas secara singkat, secara ringkas, tapi mudah-mudahan itu akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Ahibahil kiram, ada satu ayat yang sangat menarik dalam Al-Quranul Karim, yaitu dalam surat Al-Insyiqaq. Wallahu subhanahu wa ta'ala qal, wal qamari idza tasak latarkabunna tabaqan an tabaq. Shadaqallahul azim. Ayat ini menyatakan sumpah Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebesarannya yang telah menciptakan aneka ragam makhluknya termasuk bulan. Allah menyatakan wal qamari idza tasak, demi bulan apabila ia purnama. Latarkabunna tabaqan an tabaq, niscaya engkau akan bisa menaikinya setingkat demi setingkat. Di zaman terdahulu banyak ulama tafsir memaknai bagian latarkabunna tabaqan an tabaq yang dikaitkan dengan pertumbuhan daripada manusia, yaitu engkau akan melalui tahapan-tahapan kehidupan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa sampai meninggal dunia. Namun belakangan ada perkembangan baru di dalam penafsiran tanpa meninggalkan daripada penafsiran ulama terdahulu. Karena apa yang ditafsirkan oleh para ulama terdahulu sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan pengetahuan mereka dan sesuai dengan kemajuan daripada sains modern di zaman mereka. Tapi belakangan para ulama ahli tafsir mulai memberikan tafsir alternatif yang lain. Karena ayat sebelumnya berbunyi wal qamari idza tasak, demi bulan apabila ia purnama. Latarkabunna tabaqan an tabaq, itu niscaya engkau akan sungguh-sungguh menaiki. Latarkab, tarkab itu menaiki. Latarkabunna, engkau betul-betul akan menaiki. Menaiki apa? Karena ayat yang sebelumnya adalah bicara tentang bulan, maka para ulama ini menafsirkan menaiki bulan. Tabaqan an tabaq, setingkat demi setingkat atau setahap demi setahap, step by step. Jadi kalau mau direnungkan, ternyata di dalam ayat ini mengandung isyarat bahwa suatu ketika di masa depan, jauh setelah Al-Quran itu diturunkan, manusia akan punya kemampuan untuk menjelajah bulan. Jadi Allah yang menyatakan dalam ayat tadi, latarkabunna tabaqan an tabaq, engkau akan mampu, niscaya, pasti, sungguh menaiki bulan tersebut setahap demi setahap. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana fakta sejarah umat manusia di dalam menjelajahi bulan. Pada tahun 1957 miladiyah, yaitu pesawat ruang angkasa yang diberi nama Sputnik 1, itu menjadi satelit pertama yang berhasil masuk ke orbit di sekeliling bumi. Nah, jadi satelit pertama yang dibuat oleh umat manusia yang mampu masuk yaitu ke dalam orbit mengelilingi bumi, yaitu adalah Sputnik. Itu di tahun 1957. Ini merupakan tahapan, ini merupakan terobosan teknologi astronomi yang luar biasa.
Kemudian 2 tahun kemudian di tahun 1959 yaitu pesawat ruang angkasa yang lainnya yaitu Luna 1 itu menjadi robot penyelidik pertama yang benar-benar lepas daripada bumi. Jadi dia tidak lagi di orbit yang mengelilingi bumi tapi dia lepas. Jadi manusia berhasil melepaskan yaitu pesawat ruang angkasa berupa robot yang dinamakan Luna 1. Nah, untuk menjelajah daripada ruang angkasa. Nah, Luna 1 inilah yang memberikan informasi kepada para ahli astronomi di atas muka bumi tentang kondisi daripada ruang angkasa. Tentang persediaan oksigennya, tentang bagaimana situasi daripada alam semestanya, tentang foto-foto yang bisa diambil, baik foto planet-planet maupun foto bintang-bintang, galaksi dan lain sebagainya. Dan akhirnya pada tahun 1961 Uni Soviet yaitu berhasil meluncurkan kosmonotnya yang bernama Yuri Gagarin untuk jadi manusia pertama yang terbang di ruang angkasa. Jadi manusia pertama yang berhasil dilepaskan untuk terbang di ruang angkasa yaitu kosmonot asal Uni Soviet yang bernama Yuri Gagarin. 8 tahun kemudian tahun 1969 akhirnya Amerika Serikat berhasil melepaskan astronotnya yaitu Neil Armstrong jadi manusia pertama untuk menginjakkan kakinya di bulan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika Al-Quran ini diturunkan, mungkin ketika itu tak ada satu manusia pun yang membayangkan ada manusia biasa bisa sampai ke bulan. Ketika itu para sahabat taunya yang bisa menembus langit hanyalah Nabi dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah melalui perjalanan Isra dan Mi'raj. Tapi tidak terbayangkan adalah manusia biasa akan mampu menjelajahi ruang angkasa bahkan menginjakkan kakinya di bulan. Nah karenanya pada periode-periode pertama tidak ada menafsirkan ayat tadi untuk menjelajah ruang angkasa atau mencapai bulan. Karena disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang ada ketika itu. Tapi manakala ilmu pengetahuan itu berkembang dan ternyata terbukti bahwa manusia akhirnya mampu untuk menjelajah ruang angkasa dan menginjakkan kakinya di bulan, maka tidak ada pilihan lain. Dan kita tidak boleh menghindar. Bahkan kita harus mengakui dengan ikhlas dan tulus bahwa sebetulnya menjelajah ruang angkasa maupun mencapai bulan sudah diinformasikan oleh Al-Quranul Karim sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasak latarkabunna tabaqan an tabaq. Shadaqallahul azim. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Dengan pemaparan kali ini akhirnya bertambah lagi yaitu pengetahuan kita tentang keagungan Al-Quranul Karim yang semoga akan semakin menambah keimanan kita kepada Al-Quran, semakin menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Karenanya jangan tinggalkan Al-Quran, jangan lepaskan Al-Quran. Jadikan selalu Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan kita. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita selamanya. Karena Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung aneka ragam mukjizat yang sangat menakjubkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir sebagai catatan, kalau masih ada segelintir orang mengatakan tidak betul manusia bisa sampai ke bulan. Itu hanya cerita omong kosong dari orang-orang non-Islam. Karena berita itu dari mereka. Mereka yang memfotonya. Bisa saja mereka melakukan rekayasa. Tentunya asumsi semacam ini tidak kita katakan berlebihan. Bisa saja memang mereka berbohong melakukan rekayasa. Tapi ingat, jangan lupa bahwa sekarang banyak astronot-astronot muslim yang telah sampai ke ruang angkasa. Bahkan juga telah sampai ke bulan. Ada astronot-astronot muslim yang telah ikut terbang ke ruang angkasa dan membuktikan kalau apa yang diberitakan oleh mereka ternyata memang benar. Jadi kehadiran astronot-astronot muslim tersebut menjadi penguat saksi bagi kita bahwa memang manusia sudah sampai ke bulan sebagaimana diinformasikan Al-Quran sejak dulu kala. Sekian, terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.